Lihat banyak sekali energi yang apa ya keluar pagi hari ini ya dengan Mbak Ria ya. Bukan sekedar berpikir positif, tapi Mbak Ria juga katanya merasa beruntung menyandang kanker. Maksudnya apa Mbak Ria? Beruntung banget ya. Gue dikasih kesempatan agak-agak bebel-bebel apa ya, bebel-bebel ceria gitu ya. Bebel tapinya ceria gitu. Jadinya bisa ngasih tau ke orang kayak ke Jupe, gue udah pernah lo ngelewatin kayak lo, jangan sampai Tuhan tegur. Udah pengen inseminasi buatan, bukannya nyari jodoh, berdoa gitu. Maksudnya jangan lakukan itu. Maksudnya jangan lakukan Mbak Ria itu. ingin mengatakan itu. Sama, iya kayak gitu. Sama juga kayak yang alternatif. Katanya apalah, inilah, itulah, segala. Gue apa ya yang belum pernah gue nggak coba. Berarti posisi tadi merasa beruntungnya karena bisa mengingatkan, memberi pengalaman aku ke orang lain. Karena memang aku sih tahu ada hadisnya, jangan membuka aib orang, Allah akan membuka aibmu. Nah, ini gue lagi buka aib bukan sih? Insya Allah sih enggak gitu. Allah memberikan penyakit ini, kita harus innalillahiin dan kita ikhlasin untuk kita bisa berobat ke depan. Yang kedua, misalnya ada orang bilang, ini karena kurang sedekah. Ya kalaupun sedekah, kita juga nggak bilang-bilang ke orang. Tapi lebih baik kasih aja nomor rekening ke orang untuk orang itu yang sedekah kepada yang sakit. Bikin orang yang sakit sebagai ladang amal. Mbak Ria, apa benar sudah membeli kain kafan untuk Mbak Ria? Dan maksudnya ikhlas, tidak itu benar. Ikhlas, iya, sebagai tanda keikhlasan aku. Jadi gini loh, kadang kita kalau untuk lihat apa, orang, Mbak? Untuk kasih aba-aba ke Tuhan, itu udah ikhlas, gitu. Simbolik ikhlas tuh ya, kita harus siap mati kan? Mbak Ria, siapa sih teman penguat selain asisten tadi yang suka disalah-salahkan? Maksudnya sebagai semua keluarga. Jadi aku orang yang belak-belakan kalau di media sosial supaya orang juga mungkin bisa ini, misalnya besok tanggal segini mau radiasi, posko pengiriman air doa, makanan di jalan ini dalam kurung aku ini serius tidak sih Mbak? Iya, serius. Wah, posko pengiriman makanan air doa begitu. Entar kalau udah ada yang respon. Banyak dari Jepara dikirim dari apa. Nggak apa-apa. Oke, berarti kan sebenarnya bukan apa ya, reaksi atau hinaan. Bukan. Tapi maksudnya yang sayang juga banyak kan? Ya? Nggak tahu. Apa yang tersinggung? Nggak, berarti yang sayang juga banyak kan? Orang banyak banget. Belum yang ngasih Quran dengan berapa bahasa. Belum yang ini semuanya nggak apa-apa nggak. Apa yang berubah dalam kehidupan Mbak Ria kalau bicara soal ya filosofi hidup sejak kena kanker? Aku yang pertama kalau soal ngomongin support group, maksudnya pendamping, aku ngotot, agak emosi karena banyak banget yang harus gue keluarin. Tapi kemarin aku ketemu juga sama support yang CISC, Kanker Informasi Supporting Center, itu juga semuanya pada mau curhat. Jadi, dan kenapa aku juga menghampiri grup-grup yang seperti ini? Karena memang kita sesama penderita, senasib ya, penderita. Coba kita yang boleh bilang penyandang. kita penderita. Yang Penyandang. lain pasien atau penyandang. Kalau kita boleh kita bilang senasib ya, sependeritaan kita boleh. Kalau yang nggak sakit nggak boleh. Penyandang juga. Penyandang atau pasien. Itu karena saling menguatkan. Jadi kadang sama dokternya juga suka gitu. Dokter pernah kanker, so shut up. Iya, karena memang kita butuh support yang. Jadi kalau dokterku malah kalau aku masuk ruangan tuh ditepokin tangan. Aku bilang, emang itu burung dara kali ditepokin terus datang gitu. Bintang film mungkin. Enggak, karena aku semangat. Oh, semangat. Semangat karena yang, ayo dok, apalagi. Dokter juga seneng zaman sekarang karena ada BPJS. Karena kalau sekarang sekali kemo 35, radiasi 50, angkat rahim kemarin 80, rawat inap 4 hari, udah berapa negara bayar? Kalau terus pasiennya, aduh ini takut, dok kan kesel ya. Kalau sekarang kan, Bu, ibu ini ya Bu, oke siap Bu, ini dikasih tuh pengobatan yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Oke, jadi ya, terakhir Mbak Ria, apa yang ingin Mbak Ria katakan kepada saudara-saudara kita yang juga sedang berjuang dalam pengobatan kankernya? Jadi, untuk pertama kali adalah itu pikirin dulu masalah bikin
hitungan keuangan. Pertama uang dulu deh. Kalau udah gratis atau kita tahu kapan kita harus makan enak-enak di luar, karena nggak ada pantangan makan ya, jangan dilarang makan karena nggak ada pantangan makan kecuali memang tidak bisa menelan atau ada efek ketika makan misalnya keluar lagi. Tapi ingat, kalau kita muntah itu mubazir, kalau mubazir itu dosa, jadi jangan dimuntahin kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya nggak muntah? Terus buat yang keuangan, yang kedua dibikin seneng misalnya. Ayo bisa kok, alah nggak apa-apa, nanggung udah setengah jalan kayak gitu. Aku nih kemarin radiasi luar kan harus radiasi dalam tuh, dimasukin alat radioaktif yang kalau Jupe itu di bius total, aku enggak. Ini aku curhat juga nih, nah jeleknya gini kalau lagi kanker, nggak apa-apa. bawaannya pengen ngomong ke orang biar kita dengarkan. Oh iya. Terus udah gitu. Jadi bikin kita bahagia. Dalam kondisi kita bahagia, otomatis kita akan kita sendiri yang bikin kita bahagia ya. Orang-orang sebelahnya, sekelilingnya. Tapi memang kita di support group juga ada cara-cara bagaimana mendampingi pasien kanker. Jadi kalau ada yang nangis, ya udah yang nangis belakangan aja masuknya, kita duluan yang nggak nangis kayak gitu. Ria Irawan, terima kasih sama-sama berbagi Ibu. di sudut pandang. Iya Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi lakukanlah sesuatu yang buat kita happy.